Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan milenial, apa kabar semuanya hari ini? Oke, kali ini sebelum kita memulai podcast single ya, podcast sendiri, aku mau memperkenalkan namaku yang asli. Nama sebenarnya adalah Rizka Zubaidah, dan teman-teman bisa memanggil atau menyebut saya Zubaid. Ya, biar anti mainstream, kalaupun nama Rizka itu udah banyak banget. Oke, aku adalah seorang anak yang dilahirkan di daerah pegunungan dan besar di salah satu desa di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Wonogiri. Dan aku pernah merantau ke salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, tepatnya Ponorogo. Untuk apa ke sana? Tentunya untuk mencari kitab suci seperti Sun Gokong. Oke, sebelum aku memulai podcast nih, mungkin nanti aku akan menyampaikan dengan bahasa yang bercampur atau logatku tidak enak untuk didengarkan. Ya seperti ini, karena aku juga besar di desa, logannya deso, logate medok. Tetapi itu adalah satu kebanggaan bagiku, karena aku mau mengenalkan bahasa daerahku sendiri, yaitu bahasa Jawa. Meskipun bahasa Jawa itu satu, tetapi setiap daerah dan setiap kecamatan pun pasti akan memiliki ciri khas bahasa masing-masing. Dan di sini nih, misalkan ini saya sedang di Kecamatan Tirtomoyo, Wonogiri. Nanti akan berbeda lagi ketika di Kecamatan Jatislono, Kecamatan Jatipurno, Jatiroto, dan lain sebagainya. Oke, kenapa kita menggunakan bahasa Jawa? Lah ngopo gawe bahasa Jawa? Bukan nih bahasa corak, desa, kampungan. Oke, menurut aku yang masih punya pemikiran seperti itu, seperti bahasa daerah itu norak, desa, kampungan, gak zaman lah, gak hits. Oke deh, sekarang kita mulai rubah mindset ini. Ini wae lah, bahasa daerah kuwi bahasa sing kudu dhewe lestarekne. Seumpama bahasa daerah kuwi punah, bayangkan kita itu nggak punya kultur budaya gitu loh. Bahkan orang luar pun sangat cinta dengan budaya kita. Kenapa kita sendiri, aku dewe wong Jawa, aku dewe wong Tirtomoyo misalnya, nyapo aku gak memperkenalkan bahasa daerahku, gak melestarikan bahasa daerahku. Nah iku nek aku nggo setiap hari misalkan nggih bahasa Indonesia, gak pernah nggih bahasa Jawa, iki engko sama kelamaan generasi kita itu akan tidak mengenal yang namanya bahasa Jawa. Contohnya sekarang itu banyak banget anak-anak kecil itu sangat susah untuk diajari bahasa krama. Apa itu bahasa krama? Bahasa krama itu adalah tingkatan bahasa di dalam bahasa Jawa itu sendiri. Misalkan bahasa krama itu dikhususkan kepada orang yang lebih tua, yang lebih halus. Bahasa krama itu halus. Kalau bahasa ngoko kuwi ngomong yang sepodo-podo karo koncone. Dan itu adalah tugas kita sebagai pendidik dan juga calon orang tua yang nanti kita akan mengajarkan anak kita, terutama kita orang Jawa, jangan sampai bahasa krama itu punah. Ampun ngantos basa Jawa krama niku punah. Nggih. Nggih, belajar sareng-sareng kula nggih dereng saged ngomong basa krama ingkang leres ngoten. Nah, kemudian ketika kita sudah dewasa, kita mungkin dihadapkan dengan merantau ke suatu tempat yang itu, misalkan kita anak sini nih, anak di desa nih, biasanya merantau untuk ke Jakarta, kuliah, menempuh pendidikan di sana atau sekolah dimanapun. Terkadang kita ketika ketemu dengan teman dan kita mau ngomong bahasa Jawa, mau ngomong bahasa Indonesia, pasti kan logatnya itu medok gitu loh, seperti aku ini nih misalkan. Terkadang sih kita jadi kurang percaya diri, kemudian mungkin juga respon dari teman-teman kita yang ada di sana, norak banget sih, desa banget sih, kampungan, medok banget sih kalau ngomong. Ya otomatis gitu loh. Ya mau gimana, kita juga hidupnya di desa. Kemudian juga menurutku hal seperti itu kita tidak perlu gengsi dengan logat kita yang seperti ini, atau kita tidak perlu gengsi membawa bahasa daerah kita. Karena kenapa? Bahasa yang mereka gunakan sehari-hari, misalkan ini di Jakarta nih, which is literally di Jaksel, itu juga bahasa daerah Jakarta Selatan sendiri.
dan bukan bahasa Indonesia baku. Jadi kita tidak perlu malu untuk menggunakan bahasa Indonesia meski berlogat seperti itu. Jadi kita harus percaya diri. Dan akhir-akhir ini udah booming banget nih, bahasa Jawa khususnya udah mulai dikenal oleh banyak halayak. Kenapa itu? Karena jasanya dari sang maestro Didi Kempot yang sudah membawa lagu Ambyarnya, sehingga banyak banget orang-orang yang terkesan dengan bahasa itu, meskipun dengan lagu itu, meskipun orang-orang tidak mengerti artinya dengan lagu-lagu Ambyar tersebut. Suatu kebanggaan juga bagi kami, khususnya orang Jawa, karena orang-orang mulai menerima bahasa daerah dan musik tradisional dan dibawa ke kancah nasional seperti itu. Dan sekarang Lord Didi Kempot sudah tenang di sana. Kita doakan semoga beliau mendapatkan tempat yang paling baik, dan kita semuanya akan selalu mengenang karya-karya beliau dan tidak akan pernah mati. Ya, Sobat Ambyar. Belum berbicara tentang topik, di sini aku membahas tentang dua hal. Yang satu hal ini akan ada menjadi tiga. Jadi aku mau membahas yang pertama adalah bullying, dan yang kedua itu adalah toxic. Toxic kui apa ya? Toxic kui cara racun. Artine toxic kui bahasa Inggris, terus artine secara bahasa kui racun. Lah, ngopo kok bahas racun? Emang racun ning sinetron zaman cilikane dhewe nonton film mesti racun-racunan kae tersanjung ya kan. Nah, iki jenenge toxic kuwi bahasa sing akhir-akhir iki apa ya, mulai baru akhir-akhir inilah. Maksudnya kalau dulu belum ada toxic sih, belum begitu mengenal, nggak tahu kalau bahasa dalam psikologi atau itu apa, aku nggak tahu. Tapi ini yang suatu hal yang kadang kita nggak tahu atau kita menyepelekan toxic ini. Toxic ini ada 3. Ini versi aku sendiri ya, aku cuma mau berbagi pengalaman aja, tidak untuk menggurui atau apapun, berbagi pengalaman. Toxic ada 3. Yang pertama nanti aku membahas toxic parent atau toxic di lingkungan keluarga. Yang kedua itu toxic lingkungan kerja, lingkungan rumah, lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah toxic friend. Nah, sekarang aku mau membahas tentang bullying. Sekedar berbagi pengalaman aja tentang bullying sendiri. Aku sendiri mengalami bullying itu. Dulu aku memang sudah berbadan besar alias gendut. Gendut itu sejak sebelum aku masuk sekolah. Jadi aku masuk sekolah SD itu umur 5,5 tahun. Seharusnya mungkin umur segitu orang oleh mlebu SD, karena badanku gendut. Jadi aku dibolehkan untuk masuk SD kelas 1 itu aku umur 5,5 tahun. Seiring berjalannya waktu, aku di lingkungan rumah, aku ning sekolahan, aku ning pas ngaji, kuwi apa secara otomatis anak wong sing ngelokne gendut banget sih. Yo anak kok lemumen sih. Anakmu yo kok lemu banget. Emangnya makme akeh to ngono. Gajah. Ye, gendut. Nah, itu kan sejak saat itu aku mulai tidak percaya diri dengan diriku sendiri ya. Karena aku gendut, dan menurut aku teman-temanku itu berbadan sedengan, badannya sedengan, terus menggunakan baju apapun itu selalu pas buat dia. Dan orang tuaku pun selalu membelikanku baju yang lebar-lebar begitulah. Jadi aku di situ dari kecil tidak pernah mengikuti fashion. Nah, kemudian nih dari kecil sampai aku MTS pun aku juga masih mengalami yang namanya bullying. Meskipun itu cuma secara verbal atau ucapan, masih aku terima. Seperti teman aku ketika aku menggunakan baju, kemudian mereka sering menghina aku. Enggak sih, sering ngatain gajah atau ondel-ondel, badak lah, seperti itu. Dan mulai dari situ di masa remaja pun aku juga tidak percaya diri dengan diriku sendiri. Terus aku sering neng ngomah tok, nggak pernah metu, nggak pernah sosialisasi dengan lingkungan. Kalau diminta keluar sama ibu, aku nggak mau karena alasan aku apa? Aku gendut, aku jelek, aku nggak percaya diri.
dan menurutku orang-orang memandangku itu orang yang jelek gitu loh. Itu pun ke bawah sampai aku SMA, kuliah, dan aku pun baru mulai untuk membuka diri dan percaya diri dengan sosial itu pas aku KKN di salah satu di desa dusun di Ponorogo. Nah, itu pun selama aku MTS dan SD, meskipun aku berbadan gendut, aku tidak percaya diri secara fisik, tetapi aku ingin punya suatu hal yang aku tuh percaya diri dengan ini. Oh, meskipun iya sih aku nggak cantik sih, orang-orang pasti nggak suka sama aku. Iya sih aku gak tahu nganggo kambi hit sing koyo konco-koncoku tuku pas wayah kuwi dinggo kabeh, nggak pernah seperti itu. Nah, aku masih punya sisi apa ya, aku pengen positif gitu, aku pengen mengembangkan bidang akademikku meskipun secara fisik mungkin aku tidak percaya diri, aku gendut, aku jelek dan sebagainya. Aku mau berusaha di situ, nggak terserah kata orang apa, yang penting aku tetap ingin mempertahankan hal itu. Dan itu bener loh, bullying itu dampaknya besar banget. Meskipun kita itu terbiasa untuk mengatai seseorang secara tidak sadar, kita melukai mereka. Mungkin kita alah gur dilok ning ngene, gur dilok ning ngene, gur ngene, nesu, gur ngene, sedih, gur ngene, baper loh. Jangan ya, itu kan mental seseorang kan berbeda-beda. Jadi ketika kita punya teman yang mungkin menurut kita itu sebuah kekurangan, dan setiap orang itu punya kekurangan kelebihan. Mungkin menurut kita sebuah kekurangan yang mungkin secara global ya, seperti orang gendut, orang yang terlalu kurus, orang yang hitam, orang yang hidupnya pesek, orang yang berjerawat, orang yang pendek, dan masih banyak lagi. Itu selalu menjadi sasaran-sasaran omongan yang menyakitkan gitu loh. Sekarang mungkin aku belum sepenuhnya aku tidak melakukan omongan yang menyakitkan gitu loh. Omongan yang tidak menyakitkan, maksudnya mungkin aku kadang bisa saja ngomong sama teman aku yang mungkin badannya kurus, kenapa sih kamu nggak makan ya kok kurus gitu. Nah, secara tidak langsung otomatis temanku juga merasa sakit dengan apa yang aku omongkan. Dan yang penting itu dalam apa ya, hidup itu kan kesehatan, terserah mau dia mau gendut, kurus, gemuk, pendek, hitam, yang selama dia melakukan porsi gaya hidup yang sehat, why not, kenapa nggak bisa dipaksa seseorang itu. Setuju nggak? Jadi ada orang yang banyak makan tetapi tetap saja dia kurus. Ada orang seperti orang gendut yang misalkan dia itu makan biasa aja tetapi tetap aja dia sulit menguruskan badan seperti itu. Jadi jangan menjadikan patokan gemuk, kurus dan sebagainya untuk menganus seorang apa gue ngelok di uang lah intinya ngono. Dan kita harus support mereka itu harus, teman-teman kita itu harus kita beri support supaya percaya diri, karena setiap orang pasti memiliki kelebihan. Jadi mereka harus percaya diri, kita semuanya harus percaya diri.